Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novreli Sakinah Hidayat. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Psikologi Islam. Hari ini saya akan membahas topik mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tanpa kesehatan mental yang baik, sangat sulit bagi kita untuk menikmati hidup. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan mental, mulai dari apa itu kesehatan mental, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan banyaknya tantangan yang kita hadapi, apalagi oleh generasi kita sekarang, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting. Nah, generasi kita sendiri atau biasa disebut dengan generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Kita adalah generasi yang pertama yang tumbuh dengan teknologi digital sejak usia dini. Karakteristik umum generasi Z dikenal dengan keterampilan digital yang tinggi. Nah, apa sih pentingnya menjaga kesehatan mental bagi Gen Z? Nah, yang pertama itu kesejahteraan emosional. Dengan adanya menjaga kesehatan mental yang baik, membantu kita merasa bahagia, puas, stabil secara emosional. Ini berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Nah, kinerja yang lebih baik meningkatkan kemampuan seseorang untuk fokus menyelesaikan tugas dan membuat keputusan yang efektif. Ini berdampak pada kinerja di sekolah, kampus, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian pengelolaan stres. Nah, menjaga kesehatan mental membantu seseorang mengelola stres dengan baik. Kemampuan untuk menghadapi tekanan dan tantangan secara positif sangat penting untuk keseimbangan hidup. Kesehatan fisik saling terkait. Stres dan gangguan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik, seperti sistem kekebalan tubuh dan risiko penyakit kronis lainnya. Kemudian ada hubungan interpersonal. Nah, kesehatan mental yang baik memfasilitasi hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain, baik dalam konteks keluarga, teman-teman, maupun rekan kerja. Kemudian keseimbangan hidup. Dalam menjaga kesehatan mental, membantu seseorang menemukan keseimbangan antara aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Kemudian dapat mencegah masalah kesehatan mental lainnya. Nah, dalam memperhatikan kesehatan mental secara proaktif dapat membantu mencegah dan mengurangi dampak dari masalah kesehatan mental yang lebih serius di kemudian hari. Nah, kesehatan mental sendiri adalah bagian penting dari merawat keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Pertama, ada pengaruh teknologi dan media sosial, seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, cyberbullying, dan perbandingan sosial adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian, adanya tekanan akademis dan karir. Nah, ini mengenai ekspektasi tinggi dan persaingan yang ketat di bidang akademis dan karir dapat menambah beban mental seseorang. Kemudian, isu sosial dan lingkungan. Nah, kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu sosial dan lingkungan juga berkontribusi pada kesehatan mental kita. Kemudian, hubungan sosial. Nah, dukungan dari teman dan keluarga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental yang baik. Apa sih tanda-tanda dan gejala masalah kesehatan mental? Pertama itu ada perubahan emosi dan suasana hati. Rasa cemas berlebihan, depresi, dan perubahan suasana hati adalah gejala yang sangat umum bagi orang yang terkena kesehatan mental. Kemudian ada perubahan perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, penurunan prestasi akademis, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari adalah tanda-tanda lainnya. Kemudian masalah tidur. Nah, orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu biasa terkena insomnia, hypersomnia, dan biasa sering terjadi mimpi buruk. Kemudian terjadinya perubahan fisik seperti berat badan yang drastis atau bahkan berat badan yang menurun.
Kemudian perubahan pola makan. Nah, pada perubahan pola makan ini orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk, biasa yang awalnya makannya banyak jadi sedikit, atau sebaliknya yang awalnya sedikit jadi banyak. Kemudian adanya perilaku beresiko. Nah, penggunaan zat terlarang dan perilaku beresiko tinggi ini sering terjadi karena remaja sekarang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian masalah konsentrasi. Nah, orang yang kesehatan mentalnya buruk itu sangat sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian hadirnya pikiran buruk untuk bunuh diri dan tindakan menyakiti diri lainnya. Nah, cara menjaga kesehatan mental kita itu yang pertama tuh menjaga keseimbangan dunia online dan offline. Nah, batasi penggunaan media sosial dan luangkan aktivitas offline yang menyenangkan. Misalnya, kita batasi kita bermain HP, kemudian sering-sering bermain dengan keluarga kita, seperti itu. Kemudian, lakukan teknik manajemen stres. Nah, seperti meditasi, olahraga, dan melakukan hobi lainnya yang bisa membantu mengelola stres. Kemudian adanya hubungan sosial yang sehat, seperti jalinan hubungan yang positif dan dukungan dari teman dan keluarga kita. Nah, kalau kita memiliki dukungan yang positif dari keluarga kita, itu sangat membantu dalam mensejahterakan mental kita. Kemudian menjaga kesehatan fisik kita. Nah, jaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Nah, ketika kita mengalami kesehatan mental yang buruk, penting untuk kita tidak merasa malu untuk mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental. Nah, biasanya banyak orang yang merasa malu ketika dia sedang mengalami masalah, jadi enggan untuk mencari bantuan dari teman-teman atau pendapat dari orang lain. Nah, bisa juga mencari bantuan dari profesional seperti psikolog dan memanfaatkan layanan kesehatan gratis mengenai kesehatan mental. Nah, dalam Islam sendiri, sikap tawakal itu dapat membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Nah, karena dia itu memiliki peran penting dalam hidup kita. Nah, ketika kita percaya Allah dengan tawakal, seseorang itu pasti akan merasa bahwa apa yang telah ditakdirkan untuknya adalah yang terbaik untuk dirinya. Nah, dengan kepercayaan ini, itu tuh dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan kita yang disebabkan dari ketidakpastian dan ketidakmampuan mengendalikan hasil yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kemudian sikap tawakal ini dapat mengurangi beban pikiran. Nah, tawakal itu membantu mengurangi beban pikiran tentang hal-hal yang di luar kendali kita, sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Kemudian meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi sikap tawakal itu membantu kita untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup kita. Karena kita kalau memiliki sikap tawakal tuh, kita yakin setiap apa yang terjadi dengan kita itu ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Kemudian membantu kita dalam meningkatkan rasa syukur kita, jadi memperkuat ketahanan emosional kita, sehingga seseorang lebih mampu menghadapi kecewaan dan kegagalan dengan cara yang positif. Kemudian lebih banyak menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita dengan menerapkan sikap tawakal ini. Nah, sikap tawakal ini juga mengajarkan kepada kita kesabaran untuk menghadapi ujian hidup, karena percaya bahwa ujian memiliki tujuan hikmah, atau ujian dari Allah itu memiliki tujuan hikmah untuk hidup kita gitu. Kemudian kita jauh lebih optimis karena sikap tawakal yang kita terapkan ini. Kemudian dengan sikap ini tuh kita dapat meningkatkan ibadah kita. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendorong kita untuk lebih berdoa dan beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dapat menguatkan hubungan kita juga dengan Allah. Terakhir, terima kasih telah menyaksikan video saya. Perlu diingat, menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan itu sangat penting, terutama bagi generasi kita, generasi Gen Z. Dengan sikap
Tawakal ini kita tuh bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih tenang dan ikhlas. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, dan selalu percaya bahwa setiap ujian yang dari Allah itu pasti ada hikmahnya.